Karena orang yang cinta Tuhan pasti akan mencapai imago Dei. Imago Dei itu adalah hal yang mendasarinya adalah inilah salah satu ilmu yang harus lulus di dalam kehidupan. Eleos. Katakan eleos. Apakah buktinya Pak Johan bahwa kami harus lulus dalam ilmu ini? Eleos. Mari kita lihat Injil Matius, kita lihat beberapa pasal ke depan lagi. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ini sesudah kejadian yang dramatis di rumah Matius. Orang-orang Farisi masih ngikuti dan beberapa pasal, beberapa kejadian terjadi lagi. Ini terjadi lagi. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi, siapa? Orang-orang Farisi lagi. Ini kisah yang masih nyambung, saudara. Kalau kita baca kitab suci, kalau tidak dipahami secara hikmat dan roh, kita cuma baca lewat. Padahal ini kisah masih nyambung, dan ini kitab suci masih ada Pareto, garis ilmu eleosnya. Lihat, perhatikan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Nah, yang di rumah Matius tadi, ahli Tauratnya kelasnya masih rendah. Sekarang, di edisi berikut, kejadian berikutnya, yang mencobai Yesus nih, orang yang ngerti kitab suci, mungkin levelnya master guru, imam, kepala rumah ibadat mungkin. Orang-orang terpandang, diperhadapkan untuk mencobai Yesus. Lihat ini cobaannya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ngerti gak dia? Ngerti. Orang Kristen ngerti gak cinta Tuhan itu harus yang utama? Ngerti gak? Ngerti. Tapi kok di dalam hidup rumah tangga masih berantakan? Artinya Tuhan belum yang utama. Ngerti gak bahwa Tuhan tuh akan memberkati selagi kita tidur? Tidak ada orang miskin di antaramu. Mintalah apa saja. Mintalah dengan percaya. Bahkan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir, dan apa yang kamu minta akan diberi bagimu. Tapi kok kita masih sengsara? Lagunya masih lagu kemiskinan, lagu kesusahan, lagu penderitaan. Mengapa? Karena hukumnya belum mencapai kegenapan dalam hidup kita. Ini kita mesti koreksi diri kita, karena inilah ilmu eleosnya. Pak, bukan Pak. Bu, bukan Bu. Tapi Tuhan. Karena selama kita masih berharap sama orang tua, kita masih berharap sama manusia, kita masuki ilmu kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang tidak punya eleos. Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, itu orang terkutuk. Kalau hidup terkutuk, mana ada berkatnya, mana ada kelimpahannya, mana ada kesehatannya, mana ada kebahagiaannya. Ini pesan penting yang Tuhan ingin saya sampaikan tentang ilmu eleos ini. Jadi kita mesti pahami, kasih Tuhan itu harus yang utama. Jangan biarkan lagi roh absintus, roh kepahitan, roh iri hati, pergaulan yang rusak, merusak semua tatanan ini. Kembalilah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi, dan belajar untuk menyangkal hal-hal yang tidak enak itu. Belajar untuk berbuah di jalan iman ini, jalan kasih Yesus ini, dan praktekkan firman. Ini yang Tuhan pesankan. Supaya apa? Supaya mulai hari ini hidup kita benar-benar diubahkan dan diberkati. Amin.